Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai rawit dari Kalimantan Barat. Baik kawan-kawan semua, pada jumpa kita kali ini masih tetap sama, yaitu mengenai perkembangan cabai rawit kaliber yang saya tanam ini. Pada perjumpaan kita kali ini sedikit saya membahas tentang bagaimana saya menanam cabai rawit kaliber dari awal tanam sampai hari ini, yaitu sekitar umur 4 bulan. Baik kawan-kawan, tidak panjang lebar, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembuatan bedengan. Ini saya lakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mencangkul sendiri, tidak memakai alat, yaitu biasa yang dipakai orang-orang itu mungkin pakai traktor dan lain sebagainya. Pada awal tanam kemarin, setelah pembuatan bedengan, untuk bedengan saya tambahkan pupuk dasar, yaitu kohi kambing, lalu saya campurkan ke bedengan, dan kemudian saya susul dengan pupuk dasar, yaitu menggunakan NPK 1616 atau yang kita kenal dengan NPK Mutiara yang berwarna biru. Nah, setelah itu untuk lebih mengoptimalkan dalam pengaplikasian NPK, ya saya gunakan lagi pupuk tanah ataupun yang kita kenal dengan pupuk SP36. Kemudian pupuk-pupuk dasar tersebut saya taburkan ke atas bedengan, dan setelah 3 hari ataupun kita lihat kalau pupuknya sudah menyerap ke dalam tanah, baru saya tutup dengan mulsa. Nah, setelah itu saya mulai melakukan penanaman. Tentunya di lubang tanam saya campurkan lagi kohi kambing, saya aduk dengan tanah di lubang tanam itu. Nah, kemudian baru setelah itu saya masukkan bibit, dan kemudian seminggu setelah tanam saya kocor dengan NPK 1616 lagi. Untuk campuran NPK 16 dalam pengocoran itu saya beri 3 genggam dalam 10 liter air. Nah, itu baru saya kocorkan selama seminggu sekali. Nah, sampai pada saat umur tanaman itu sekitar 1 bulan. Lalu pertanyaannya mungkin, kenapa setelah dikasih pupuk dasar kok dikocor lagi? Nah, saya melihat bahwa kalau tanaman kecil itu baru pindah tanam, kemungkinan besar akar tanaman belum sampai ke daerah yang terkena pupuk dasar, dan itu merupakan suatu penyuplaian untuk tanaman kecil. Baik kawan-kawan semuanya, kemudian setelah bercabang, di video sebelumnya saya ada melakukan perempelan. Nah, itu setelah bercabang saya lakukan perempelan daun bawah, ya khususnya di bawah cabang Y. Lalu saya pengaplikasian pupuk kembali, yaitu dengan cara tugal, untuk memacu pertumbuhan dan memacu pengeluaran buah, khususnya di masa generatif. Kenapa saya lakukan hal tersebut? Karena untuk masa generatif tanaman cabai ini
mungkin lebih banyak untuk memakan makanan yang ada di dalam tanah, sehingga pertumbuhan cabai itu tentunya tidak kekurangan makanan yang ada di dalam tanah. Dalam pengaplikasian obat hama dan obat fusarium, saya menggabungkan dua jenis, yaitu fungisida dengan insektisida, yang mana kedua jenis itu pasti saya campurkan. Walaupun di musim hujan ataupun di musim kemarau, kedua pestisida tersebut saya campurkan dan saya gunakan secara rutin dalam penyemprotan 7 hari dalam 1 kali semprot. Dan juga tidak lupa saya campurkan untuk nutrisinya, nutrisi sebagai makanan tambahan bagi cabai. Itu saya lakukan setelah masa vegetatif berlalu dan memasuki masa generatif. Dan alhamdulillah kawan-kawan, dapat kita saksikan bersama-sama, ini merupakan hasil dari pengaplikasian pupuk dan pengaplikasian daripada pestisida, yaitu insektisida dan fungisida yang saya lakukan secara rutin untuk jenjang waktu 7 hari dalam 1 kali semprot. Baik kawan-kawan, walaupun pada fase penanaman yang saya lakukan ini dengan cuaca yang sangat ekstrim, hujan yang sangat kuat, alhamdulillah dalam mengatasi busuk buah atau yang kita kenal dengan buah patek itu sampai saat ini masih belum ada. Dan kemudian untuk fusarium juga bisa terkendalikan, walaupun ada 1-2 batang yang saya ganti kemarin. Kemudian yang layu fusarium saya lihat di lubang tanam memang itu sedikit becek karena hujannya terlalu kuat. Baik kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti baru saya sambung lagi di video berikutnya. Menanam cabai itu tidak perlu bermodal besar, cukup kita seadanya semprot dengan rutin, gabungkan 2 pestisida, insek dengan fungisida, dan untuk memacu pertumbuhan kita cukup memakai NPK 1616 dan pupuk tanah sebagai pupuk dasar, kemudian pupuk susul menggunakan NPK 1616 di lubang tanam, bukan di lubang tanam, maksudnya di tengah-tengah ataupun di antara 2 batang tanaman kita tugal dan kita masukkan NPK 16 sebanyak 1-2 genggam. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, para petani yang ada di seluruh Indonesia, cukup itu saja yang saya sampaikan. Karena menanam cabai ini ya sebenarnya mudah-mudah sulit, tapi kita gunakan biaya yang tidak terlalu besar dan bisa menghasilkan buah yang lebih lebat. Sekiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti untuk beberapa hari ke depan saya akan berbagi kembali kepada kawan-kawan semua dalam rangka menanam cabai itu ya modalnya tidak terlalu banyak. Inilah dia. Salam petani rawit dari Kalimantan Barat.